Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anil ummatil gummah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, as-saimin was-saimat, as'adakumullahu syahrakum wa yaumakum wa sabahakum. Para pecinta Rasulullah, para pegiat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu syafaat beliau, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat spesial dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah sampai detik ini, semuanya Allah SWT berkenan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan semua kewajiban dan semua ibadah yang ada di bulan suci ini sampai tuntas, komplit, sampai Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid An-Nasr yang kita cintai, yang kita banggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang beberapa kekeliruan sikap dan perilaku di dalam puasa. Salah satunya adalah mungkin kita pernah melihat fenomena baik puasa takjil secara buka puasa sendiri maupun bersama atau bukber. Mungkin karena faktor banyaknya peserta misalnya, atau acara yang tidak di-manage dengan baik dan efisien atau efektif. Sudah adzan misalnya, belum juga berbuka. Molor waktunya karena pesertanya banyak, antri untuk ambil makanan, ambil konsumsi untuk takjil, sehingga waktu sholat maghrib pun menjadi molor. Nanti kemana-mana. Kalau masih sholat maghribnya di waktunya, oke lah, masih bisa ditolerir. Tapi terkadang ada juga kasus, semoga ini kasuistik ya, itu sudah lewat waktu sholat maghrib. Jadi sudah adzan isya, baru mau sholat maghrib. Ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Jadi kita coba lihat bagaimana pola nabawi, bagaimana lifestyle-nya Rasulullah di bulan puasa ini. Apakah seperti itu? Ya, buka puasa itu kan, misalnya buka bersama, ada kadang masih santuy, dia merokok, ya smoking, kemudian ini sementara belum sholat maghrib, ya kan, sambil antri misalnya. Nah, itu yang mari kita refer ke sunnah dan literasi Rasulullah SAW, sunnah Nabi, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Ada juga nanti kekeliruan lain, misalnya semangat di awal tapi tidak stabil di akhir. Apakah Rasul seperti itu? Nanti kita lihat di Sahih Bukhari, karena kita kajian hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bab tentang puasa, subbabnya nomor 44, judulnya Babu Ta'jilil Iftar. Ta'jil itu pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Jadi kalau bahasa Arab ini beda huruf, sudah beda makna, Pak. Jadi artinya sebaliknya. Jadi kalau ajala yu'ajjilu ta'jilan pakai ain, yaitu derivasinya ya, itu ini ilmu morfologi, ilmu sorof, ilmu pembentukan. Jadi itu bagian dari ilmu linguistik Arab. Jadi ilmu linguistik Arab, kebahasaan Arab itu banyak, ada sekitar 12. Ada nahwu, gramatikal, ada sorof, pembentukan, morfologi. Ya, sebelum dirangkai itu dia dalam satu kata itu sudah ada ilmunya. Ya, sebelum dirangkai itu namanya ilmu sorof.
morfologi, pembentukan kata. Ajala, yu'ajilu, ta'jilan, wa ta'jilan, wa mu'ajjalan, wa huwa mu'ajjilun, wa dhaka mu'ajjalun, ajil, mu'ajjalun, mu'ajjalun gitu. Itu apa pembentukan, ya, form, morf, ya, jadi pembentuk kata. Tapi sebelum dirangkai. Nanti kalau sudah dirangkai jadi ilmu nahwu, gramatikal. Apa gimana dia menjadi subjek, objek, ya, fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Itu sangat berkaitan dengan makna dan artinya. Kalau pakai ain, ta'ajjala itu artinya menyegerakan. Jadi takjil itu artinya apa? Menyegerakan berbuka puasa. Tapi kalau dia santai, ya, jam 6 lewat 2 ya, adzan sekarang, kalau dia santai aja gitu, enggak, saya masih kuat gitu gayanya gitu, saya masih kuat gitu ya. Nah, sampai 6:30 dia baru, itu bukan takjil namanya, tapi takjil, pakainya hamzah. Ajala, yajilu, itu artinya santai, mengakhirkan, memperlambat. Jadi beda huruf sudah beda makna yang berseberangan. Nah, itu ilmunya, ilmu namanya dalam tadi yang kita sebutkan itu ilmu sorof atau ilmu pembentukan. Nanti kalau sudah dibentuk, kemudian dirangkai, setelah dirangkai dia otomatis ada pola bahasa yang ada artinya. Nah, itu disebut dengan ilmu semantik Arab atau ilmu al-balaghah al-arabiyah. Nanti kalau sudah pembentukan itu menjadi alinea, paragraf, menjadi papers, menjadi makalah, artikel dan seterusnya, atau menjadi pembentuk gagasan-gagasan, itu disebut dengan al-adab. Adab itu artinya kesusastraan. Nanti kalau sudah dibentuk semua dalam rangkaian gagasan-gagasan, nah nanti mungkin ada kritiknya, disebut dengan an-naqdul adabi. An-naqdul adabi, kritik sastra. Itu ya, jadi ilmu bahasa kata Imam Nawawi, ya, beliau itu setiap hari belajar ilmu bahasa Arab saja sekitar 13 ilmu. Luar biasa ya. Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, 631, wafat tahun 673 ya. Baik, kita mencoba untuk bagaimana melihat yang benar itu gimana. Something wrong. Oke. Saya kok santai, apakah saya sudah sesuai pola buka puasa saya atau sahur saya dengan pola buka puasanya Nabi? Nah, kita bisa ngelihat dari sini, dari hadis ini Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lahir tahun 192, wafat tahun 256. Ini dalam kitab Sahih Bukharinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, hadis nomor 1769. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abu Bakrin an Sulaiman an Ibni Abi Aufa. Ibni Abi Aufa namanya Abdullah bin Abi Aufa. Ya, kayak Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi sahabat atau rawi yang namanya Abdullah itu banyak, ribuan, Pak. Ketika kita kajian sanad, ya, dalam transmisi, ilmu transmisi namanya. Jadi ilmu riwayah. Jadi ada interpretasi, itu dirayah. Ada transmisi, itu namanya riwayah. Share, penyampaian hadis, itu riwayah. Kalau pemahaman dan interpretasi bagaimana kita berinteraksi dengan hadis, itu namanya dirayah. Jadi hadis itu punya dua aspek. Ada dirayah, interpretasi, ada riwayah, penyampaian, transmisi, di mana seorang guru menyampaikan hadis kepada muridnya atau jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Nah, ini dalam Ramadan kalau dalam ininya keterangannya. Fasoma hatta amsa. Qala li rajulin inzil fajdahli. Qala law intadharta hatta numsiya ya Rasulullah. Qala inzil fajdahli. Qala idza ra'aita al-laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-shaim. Ya. Pak Diki, udah tahu artinya Pak Diki? Ya, kalau sudah tahu saya tidak perlu artikan, translate-nya. Baik. Artinya diriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari, Ahmad bin Yunus, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sulaiman, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di bulan puasa Ramadan. Ini namanya sunnah atau hadis apa? Perbuatan atau perkataan?
Ini awal perbuatan, tapi nanti Rasulullah SAW ada perkataan. Jadi campur, hybrid, kombinasi, mix antara qauliyah, sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah, antara statement dengan aksi. Ya, oke. Ini kuat Pak kalau seperti ini. Ya. Jadi mempotret langsung, merekam langsung, merekord langsung gimana sih Rasulullah dalam perjalanan real, ya, ketika Ramadan. Ya. Oke. Dalam hadis lain itu di 1749, 1750, ya, dari Anas bin Malik, dari Humaid. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ya, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im. Ini luar biasa juga ini hadis. Perlu dikampanyekan, perlu disosialisasikan ya ke kita semuanya, bahwa pernah sahabat itu ada sekitar 30 orang. Yang 15 puasa dalam perjalanan nih, mudik misalnya ya. Ini mudik kan, insya Allah pada mudik ya. Ini masih ramai karena belum mudik nih. Ini Pak Pais ini kalau minggu depan saya nggak tahu nih, bisa jadi satu baris. Ya. Jadi 30 orang, 15-nya puasa, 15-nya enggak. Jadi setengah-setengah, 50-50. Puasa, setengahnya enggak puasa. Yang menarik apa? Dan komandannya Rasulullah dalam satu rombongan, enggak puasa semuanya. Ada yang puasa, ada yang enggak. Apakah kemudian yang puasa merasa paling sunnah? Yang tidak puasa enggak? Nah, kita lihat di situ hadisnya mengatakan dari Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah 9 tahun. Beliau mengatakan lam ya'ib as-sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Yang puasa tidak menyalahkan yang tidak puasa. Yang tidak puasa tidak menyalahkan yang puasa, karena semuanya ada dalil dan ada kondisinya. Kalau dia kuat, ya, kalau dia kuat ini, menurut Imam Syafi'i lebih baik puasa. Ya, kalau menurut muridnya Pak, jadi guru dan murid berbeda pendapat dalam satu kasus, itu persoalan yang biasa dalam Islam. Biasa sekali. Kenapa kadang-kadang kita ribut di bawahnya? Orang imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Sa'id bin Syafi'i, itu kakeknya ketemu dengan kakek Rasulullah Abdul Manaf yang kelima. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, muridnya Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah fikih yang sangat dinamis itu, mereka berbeda pendapat. Apakah kemudian merusak hubungan antara murid dan guru? Sama sekali tidak, saudara. Sekarang murid dengan guru, dosen dengan mahasiswa, kiai dengan santri beda pilihan, udah gak mau ketemu, udah gak mau salaman, udah gak mau bukber. Gak ada dia, nah, beda dengan dia. Masya Allah. Segitukah? Itu dikatakan di sini bahwa yang puasa tidak menyalahkan yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak menyalahkan yang puasa, karena masing-masing punya kondisi, Pak. Yang nggak puasa karena nggak kuat, jangan dipaksakan. Ya, yang puasa juga karena dia kuat, juga oke. Dan dua-duanya dalilnya dari Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan, kan di surat Al-Baqarah rangkaian ayat puasa di 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian puasa lebih baik daripada tidak, kalau kalian tahu pahalanya. Oke, kata muridnya Imam Ahmad, Imam Hambali, enggak dong. Kan lihat dong awal ayatnya. Fama ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Loh, kalau sakit atau dalam perjalanan mudik misalnya lebih dari 84 km, silakan ambil dispensasi. Jadi murid dan guru, tapi dalam satu ayat yang sama tidak mengakibatkan interpretasi dan pemahaman yang sama. Jadi Islam ini luar biasa kayanya literaturnya. Jadi satu ayat tapi interpretasinya bisa dua, Pak. Yang satu mengatakan lebih baik puasa, yang satu mengatakan lebih baik tidak puasa. Tapi kalau tidak kuat secara fisik, bahkan mengancam nyawanya dan kehidupannya, semua sepakat tidak boleh puasa. Mana dalilnya? Hadis di Sahih Bukhari, ada seorang dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi qalu ma hadha qala innahu sha'imun ya Rasulullah
qala laisa minal birri asyamu fis safar. Jadi Rasul pernah melihat ada kerumunan, jadi di jalan gitu ada kerumunan orang, sahabat itu. Yang korban ini sudah sudah ditutup. Kalau ada kecelakaan kayak di kita kan, kecelakaan itu ditutup ya, mungkin pakai plastik atau apa ya, ada yang masih khusus ya. Kalau Rasul menghampiri, mahadza, ada apa ini? Kok kalian kumpul di sini itu rame-rame di jalan gitu? Innahu shaimun ya Rasulullah, dia pingsan karena puasa ya Rasulullah. Pingsan. Kenapa dia paksakan puasa? Laisa minal birri, ini statement Rasulullah, luar biasa Pak. Nilai-nilai humanity-nya, nilai-nilai kemanusiaannya. Ya. Laisa minal birri asyamu fis safar. Enggak baik puasa dalam perjalanan kalau enggak kuat. Jangan dipaksakan, gitu loh. Kan luar biasa itu. Jadi Islam itu relevan, universal. Siapapun bisa melakukan, dimanapun, kapanpun. Value-nya, nilai-nilainya sangat humanis. Kalau Anda tidak kuat, jangan paksakan. Yang merasa saya enggak, Islam tidak seperti itu. Kenapa Anda mempersulit diri? Islam itu mudah, simple, tapi jangan dimudah-mudahin, jangan diremehkan. Ya, jadi luar biasa. Oke, kita kembali ke sini. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam saya pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Fasoma, beliau puasa. Dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah puasa sendirian dalam perjalanan di bulan Ramadan. Yang lainnya sahabat nggak ada yang kuat. Kenapa? Fi syadidil har, sangat panas sampai sebagian sahabat mengatakan hatta yadha'u ar-rajulu yadahu ala ra'sih min syiddatil har. Itu di Sahih Bukhari. Luar biasa ini. Semua nggak ada yang kuat. Fama minna shaimun, nggak ada di antara kita yang puasa kecuali Rasulullah SAW. Bahkan kita menaruh tangan kita di atas kepala karena saking panasnya. Saya nggak tahu berapa derajat, mungkin 50 ke atas. Itu sangat panas sekali. Ya kan? Nggak kuat itu, kecuali Rasulullah. Rasul sangat kuat fisiknya, ya. Oke. Nah, di sini ini pada puasa sebagai sahabat, fasoma hatta amsa, sampai sore hari. Kemudian Rasul mengatakan kepada sebagian sahabat, loh, ini qala li rajul, Rasul berkata kepada seseorang. Bukankah dalam ilmu hadis teorinya bahwa harus diketahui semua secara definitif karena nanti akan berpengaruh kepada status hadisnya? Oke, iya, itu berlaku kalau di selain sahabat. Datang seorang kepada Nabi, itu nggak masalah Pak, dia mau ketahui siapa kayak gitu. Selama dia sahabat, itu nggak berpengaruh pada status hadisnya. Tapi kalau non sahabat, misalnya siapa gitu, Yazid bin Jud'an, atau yang lemah Ibrahim bin Giyas, atau Muhammad bin Ismail al-Ja'fari, bukan Bukhari, itu lemah. Bahkan ada yang diduga pemalsu hadis, ya kan? Itu sangat berpengaruh pada nilai hadis. Nanti hadis jadi lemah, bahkan bisa jadi matruk. Matruk itu hampir palsu, semi palsu. Nanti bisa sampai palsu kalau dia pendusta. Itu berlaku kalau di selain sahabat, Pak. Ya, tapi kalau sahabat, dalam kajian hadis dikatakan jahalatus sahabiyyi la tadur. Tidak diketahuinya seorang sahabat tadi, seseorang secara definitif, kalau dia generasinya generasi sahabat, itu tidak berpengaruh kepada hadis. Dia tetap sahih, apalagi di Sahih Bukhari dan Muslim. Silahkan bisa ini, nanti kalau ini bisa diskusi kita, ya. Kalau masih kurang puas bisa ke rumah atau ke kampus, ya. Saya mengampu itu di UIN, ya, 1 S2 dan S3, mengampu ilmu hadis. Ya, baik secara riwayah atau dirayah tadi, ya. Jadi ada satu rumus dan satu teori bahwa tidak diketahuinya seorang sahabat tidak berpengaruh kepada status dan nilai. Tapi kalau di luar sahabat, tabi'in atau tabi'in, ya dia pengaruh. Sufyan siapa dulu? Sufyan bin Uyainah, oke. Tapi Sufyan bin Waqi beda lagi nanti dia. Sufyan bin siapa gitu, nama Sufyan banyak. Harus jelas Sufyan siapa. Ya gitu ya. Nanti dia akan beda-beda. Ada yang kredibel, ada yang sedang dia hasan hadisnya, ada yang lemah, ada yang semi palsu, dan ada yang palsu. Ya. Oke. Nah, fajdah, kata Rasulullah, inzil fajdah, tolong siapkan buka puasa ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah pun mengadakan acara buka puasa bersama, bukber. Ini dalam riwayat beberapa sahabat, 30, 40. Jadi kan buka bersama, tolong siapkan ya. Di situ ada koki, ada master chef juga. Ya, Rasul menyuruh seorang
menjadi juru masaknya. Ya, ada yang mengatakan Sauban, ada yang mengatakan Ubaid, ada beberapa pembantu Rasulullah, ada 21 kira-kira, itu dalam beberapa riwayat. Ya, Zaid bin Dasina, Sauban, Maula Rasulullah, Ubaid, Maula Rasulullah, siapa lagi itu? Anas, Abdullah bin Mas'ud yang biasa bawa sendalnya Nabi, ada yang bawa tasnya, ada yang bawa tempat wudunya, dan seterusnya. Nah, Rasul menyuruh pada sahabat yang spesialis masak ini, tolong siapkan ya, buka puasa. Kemudian kala lawin tazar hatta numsiya ya Rasulullah, ini belum, ini masih sore. Enggak nunggu aja nanti gitu kalau sudah sudah maghrib gitu. Dia pikir belum maghrib gitu. Apa kata Rasulullah? Iya, disiapkan dulu. Jangan mepet, maksudnya Rasulullah. Misalnya jam 6 nih, jadi jam 4 itu sudah disiapkan. Jadi nanti ada jeda di mana dia nggak buru-buru. Itu maksudnya Rasulullah. Iya saya tahu, kita belum maghrib, tapi sebentar lagi kita mau maghrib, disiapkan dulu. Nah dalam riwayat ini sawiq, jadi sawiq itu apa ya? Roti kan nggak ada, kalau dulu mungkin nggak ada oven, nggak ada apa gitu, jadi masih bahan-bahan mentah. Kalau tidak disiapkan waktu dalam durasi yang lama, wah repot, itu bisa sampai isya. Itu maksudnya Rasulullah ya. Nah di sini juga ada pesan manajemen. Ya, ada pesan manajemen. Jangan terulang lagi. Misalnya tahun kemarin kita ngadain bubur, udah molor waktu masih begini lagi tahun sekarang. Jadi Rasul juga sebenarnya ilmu manajemen modern juga berutang budi sama Rasulullah. Saya membaca dalam beberapa manajemennya Rasulullah. Bagaimana sih memanage waktu misalnya? Salah satunya begini. Jadi harus planning dulu, kalau jangan mepet-mepet gitu, mau jam 6 jadi kita masak jam 6. Lalu makannya jam berapa? Jam 3 sebelum asar sudah mulai. Nanti kira-kira berapa jam ini? Kan ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu kan luar biasa. Sebenarnya itu dari Rasulullah. Analisis SWOT itu dalam manajemen kontemporer itu dari Rasulullah. Misalnya kayak gini ini, atau yang lain, misalnya di hadis lain, la yazalun nas bi khair ma'ajjalal fitrah, kata Rasulullah. Itu ada di Sahih Bukhari juga. Umatku itu masih baik kalau dia memanage waktunya dan bersegera melakukan sesuatu. Sebenarnya itu kan penafsiran dan aplikasi dari surat Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu perbuatan, langsung lanjut dengan perbuatan, dengan kegiatan yang lain, aktivitas yang lain. Jadi jangan nganggur, diem, apalagi Ramadan, lemes gitu. Kenapa? Saya puasa. Terus tidur terus. Kenapa tidur? Bukannya tidurnya orang puasa itu ibadah, Ustaz? Iya, betul. Iya, tapi itu kamu berdalil dengan hadis. Ini modus. Modus itu, Pak. Modus itu. Itu hadisnya bermasalah betul. Ada yang sampai itu ada mengatakan palsu, ada yang mengatakan semi palsu. Imam Suyuti, ada Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tanjuz Syari'anil Ahadisil Maudu'ah, kompilasi hadis palsu, belum mengatakan ini sangat lemah sekali. Imam Ibnul Jauzi dalam kompilasi Maudu' atau hadis palsu mengatakan ini sudah palsu hadis ini. Seringkali dijadikan modus oleh orang-orang yang malas itu. Dia puasa tidur terus bangunnya cuma sholat. Ya kan, habis sahur langsung tidur. Habis sholat subuh tidur lagi. Tidur lagi, nanti zuhur bangun tidur lagi. Asar bangun tidur lagi sampai maghrib. Hah? Ada lagunya ya. Iya. Oke. Nah, Rasul mengatakan inzil fadhal idza ra'aita laila qad aqbala min huna faqad aftara shaim. Kalau ya siapkan dari sekarang. Nah, nanti kalau sudah aqbala lail, artinya sudah gelap, sudah terbenam matahari. Dah kita langsung segera. Enggak usah tunggu-tunggu, segera kita buka puasa. Nah, ini berarti di sini inilah bersegeralah berbuka puasa, itu namanya takjil. Orang sekarang takjil jadi makanan ya, makanan untuk buka puasa. Sebenarnya takjil itu maksudnya segera. Nah kalau dia bawa makanan Pak Munas ke masjid ya, terus ke Masjid Al-Azhar, tapi bawanya isya, itu bukan takjil namanya, takhir. Jadi takjil itu lawannya takhir. Kalau dia santai, nggak cepet gitu ya, nggak gercep ya, itu bukan takjil namanya, itu takhir ya. Oke.
Nah, ini perlu budaya, ini perlu kita indikan bahwa cepat berbuka puasa dan cepat sholat. Cepat buka puasa, cepat sholat. Ustaz, ini gimana kalau yang adzan? Buka puasa dulu atau adzan dulu? Buka dulu. Tapi jangan makan berat. Kasihan nanti orang pada demo. Mana nih yang adzan? Lah makan dulu yang muadzinnya. Ya, batalin dulu pakai kurma 1 sama minum air putih baru adzan. Kalau adzan dulu lumayan 5 menit misalnya kan dia belum buka. Nah, kalau untuk melaksanakan sunnah ini begitu tit langsung Allahumma laka sumtu wa bikamu. Ustaz, ini hadisnya dhaif. Oke. Dhahabadzama wa talatiru. Oke, satu lagi firli wa nis'aluka antaghfira li birahmatika. Ada 3 doa, Pak. Pakai aja semua. Kenapa sih doa ini? Memang ada yang melarang doa dalam Quran dan hadis. Ada orang kadang-kadang, oh, ini Ustaz, Allahumma laka sumtu, hadisnya dhaif, ada di Daruqutni. Terus kamu gak berdoa begitu? Diem aja? Kan sayang sekali. Kenapa orang kadang-kadang kalau ini begitu? Oh, masalah doa, bukan masalah hukum, bukan masalah teologi, bukan masalah akidah. Ustaz kan nggak boleh mengamalkan hadis dhaif. Bentar dulu, itu ada panjang itu debatable-nya tuh di kalangan ulama hadis. Ya kan, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Abdul Fadl Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Asqalani Al-Kanani Asy-Syafi'i. Wafat tahun 852 dalam kitab Nuzhatun Nadhar fi Syarhi Wahbatil Fikr fi Mustalah al-Athar. Halaman 178, hukum beramal dengan hadis yang lemah. Apa hukumnya? Qad ajma'al ulama'u ala jawazil amal bil hadis adh-dha'ifi fi fadailil a'mal bi salasati syurut. Ahaduha alla yakuna mawdu'an aw syadid ad-dha'fi ay yandarija tahta aslin ma'mulin bih wa yakuna lahu mutaba'atin wa syawahid. Paham Pak Mamunas? Apa ya kata gitu? Iya gitu aja dah. Artinya Imam, bukan saya Pak, mohon maaf, saya cuma salesnya doang, salesnya ulama hadis ya. Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani yang menjelaskan Sahih Bukhari, Fathul Bari itu, ya, yang luar biasa beliau dalam masalah hadis sudah 50 tahun beliau menggeluti hadis. Jadi sampai beliau soft skillnya udah dapat. Imam Ibnu Hajar itu kalau dilaporkan sebuah hadis, ditanya ini hadis atau bukan, beliau itu pakai feeling aja udah bisa. Wahai Imam, apakah ini hadis atau bukan? Ini bukan bahasa Nabawi. Sampai begitu. Ini bukan bahasanya Rasulullah. Misalnya, an-nadhafatu minal iman. Itu bukan bahasa Nabi. Kalau konten sih oke. Atau yang bahasa Nabi gimana? Bahasa Nabi ada di Tirmidzi ya, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah at-tuhuru syatrul iman. Artinya sama sebenarnya. Tapi saking telitinya. Tuh, itu kalau udah dapat skillnya, udah dapat soft skillnya. Tuh ya. Seperti beliau, itu dapat ilmu tuh udah begitu, udah by reflect, gitu ya, itu. Jadi, oke, balik lagi. Jadi, ya takjil itu sangat dianjurkan. Saya ada di Sahih Muslim, nomor hadisnya 1099, biar lebih yakin lagi. Dari siapa? Dari Abu Atiyah, seorang tabi'in senior, dan Masruq. Qala Abu Atiyah, dakhaltu ana wa Masruq al-Ajda' ala Aisyah radhiyallahu anha faqulna ya ummul mu'minin rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah wal akharu yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah faqalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah qala Abdullah qulna Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qalat Aisyah kadzalika yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada kasus di zaman Rasulullah, ini sudah dipanggil oleh Allah ya. Masruq dan Abu Atiyah ini 2 orang tabi'in, muridnya sahabat. Tapi sebenarnya Masruq ini sezaman dengan Rasulullah, cuman tidak ketemu Nabi gitu. Itu namanya muhadram. Jadi semi sahabat. Sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Jadi gimana ya? Tidak ketemu Nabi, cuman sezaman dengan Nabi. Mungkin dalam beberapa analisa bisa jadi beliau tuh pengen ketemu Nabi, cuman Nabi di luar kota atau di luar negeri. Gitu. Jadi belum berkesempatan untuk ketemu langsung. Tapi sezaman. Itu semi sahabat dan semi tabi'in. Oke, dibilang gini, kita pernah curhat
ke istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Bun, ada apa? Gimana ya? Mana sih yang benar gitu? Ini ada dua orang sahabat nih. Yang satu segera buka puasa dan segera sholat maghrib. Tapi yang satu lagi dia santai gitu loh. Jadi nggak langsung buka. Mungkin 10 menit setelah adzan baru buka. Habis itu 9 lagi baru sholat. Tapi nggak mungkin keluar dari sholat maghrib, Pak. Nggak mungkin dari keluar waktunya. Sahabat. Emangnya kita gitu. Ya, oke. Mana sih yang benar? Mana yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah? Apa jawabannya Aisyah? Qalat. Aisyah berkata, ayyuhumal ladzi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah. Itu siapa sih? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu siapa yang mempercepat buka puasa dan mempercepat sholat maghrib? Dijawab sama Masruq dan Abu Atiyah tadi. Ini si siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yang biasa membawa sendalnya Nabi, itu sahabat. Lah itu tuh yang benar kata Sayyidah Aisyah, itulah yang saya saksikan Rasulullah seperti itu. Begitu adzan segera buka puasa dan segera salat maghrib. Yang penting batalin dulu, Pak. Gitulah ya. Yang penting batal. Masalah nanti makan beratnya mungkin habis sisa, habis tarawih, oke. Kalau nggak biasa gitu, kalaupun mau makan berat silahkan, tapi di manage waktunya, jangan kelamaan sampai 1 jam makan. Nanti sholat maghribnya kapan? Mau digabung sama isya, ya kan? Jadi ini persoalan manajemen waktu yang mengakibatkan kepada perilaku yang keliru dan sehingga menghambat kegiatan yang lain. Kalau sudah molor buka, molor lagi jadinya apa namanya sholat maghrib, molor sholat isya, molor tarawih, molor seterusnya sampai sahur, terus begitu. Ada sahur sampai 4:30 mau sahur. Kamu sahur atau makan pagi? Sahur 4:30 itu kan nekat. Kalau sudah imsak, saat imsak kan emang imsak itu awal ini sudah finish tuh. Itu khilafiyah dalam masalah fikih saya bilang. Tapi yang jelas bahwa apa namanya ini sebagai warning. Ya kalau mau makannya kapan? Keselak nanti belum minumnya. Ya. Jadi ini manajemen semuanya. Manajemen. Makanya kenapa kita sebagai umat Rasulullah tidak mengambil manajemen Rasulullah ini? Bagaimana sih mengatur kehidupan kita, mengatur waktu itu supaya efektif, efisien? Ya, oke. Itu jam berapa ini? Itu kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua tadi saya katakan sebenarnya banyak ya, saya udah buat PPT-nya, banyak kita ada puluhan ya. Misalnya ramai-ramai di mall di akhir 10 akhir. Itu kan sangat orang itu manajemen lagi, Pak. Saya sering kali dulu sebelum Ramadan bilang khususnya ibu-ibu, Bu, mohon maaf. Siapa nanti di Lebaran tuh yang mau dikasih THR? Apa yang THR-nya apa? Uang, bingkisan, parcel, sarung, koko. Oke, belanja sebelum Ramadan. Tapi anehnya itu menjadi rutin gitu. Saya lihat, ya Allah kalau sudah sedih sekali kalau udah akhir-akhir Ramadan ini pada kemana sih? Oh kalau mudik, oh kalau ada yang mudik ya oke lah. Ya. Tapi banyak juga yang di mall. Habis Isya di 10 terakhir lagi. Rasulullah aja kalau nih, mulai di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza dakhala al-ashr al-awakhir. Rasulullah SAW kalau sudah masuk ini di bab tentang Lailatul Qadar ya di Sahih Bukhari. Ya, hadis nomor 1822. Ana Aisyah radhiyallahu qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Luar biasa. Langsung istrinya Rasulullah Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah itu kalau sudah 10 terakhir itu bangunin anak istrinya, dibangunin Pak, bukan mau masuk surga sendiri. Ada orang yang egois gitu. Nanti kalau saya bangunin rugi saya. Tak ada begitu. Itu enggak ada tuh Pak. Jangan matematika begitu dalam ibadah, enggak ada itu. Semakin Anda semakin menebar kebaikan kepada orang lain, Anda semakin beruntung Pak. Jangan merasa saya rugi, enggak ada ruginya. Bisa jadi ibadah Anda tidak diterima, tapi yang dilakukan oleh saudara Anda yang Anda berikan share atau Anda tunjukkan itu yang Anda dapat limpahan pahala dari situ. Kita nggak tahu. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang sepele seperti itu. Kita nge-share kebaikan atau kita bangunin istri anak. Ya bangun istri yang pelan ya gitu ya. Yang dek bangun gitu. Jangan disiram. Pakai air ember atau gayung.
Ya, katanya, Ustaz kalau bukannya Rasulullah nyiram istrinya, iya nyiramnya bukan pakai gayung, nyiramnya pakai ya rusuh, bekas wudunya, kan bekas wudu sedikit apa mana ya, Pak Diki, kan cuman bekas wudu gimana sih dari tangannya gini dipercikan. Ini salah paham ngantuk deh Pak, waktu kuliah subuh nih ngantuk tidur, jadi dia pahamnya kata Ustaz nanti kalau mau bangun istri siram istrinya, beneran pakai ember disiramin, besok langsung ke pengadilan agama. Minta cara, iya, bukan salah ustadznya, tidur Pak, jangan tidur kalau kuliah ini kajian, ya. Jadi Rasul itu sedikit saja percikannya, ya kan bangun itu di matanya gitu. Ini udah jam 3, tahajud yuk, gitu, ya. Oke. Nah, jadi Rasulullah SAW kalau udah 10 terakhir membangunkan anak istrinya dan mohon maaf, syaddami, mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Mengencangkan ikat pinggang. Syadda mi'zarahu. Kalau Imam Ibn Hajar dalam keterangannya Sahih Bukhari Fathul Bari, beliau mengatakan kinayatun antarkil jima. Itu sebuah kiasan meninggalkan berhubungan badan dengan istrinya selama 10 terakhir bulan Ramadan. Kuat Pak Diki? Senyum aja. Pak Ketua. Ya, selalu sehat. Benar sakit mudah-mudahan sehat, amin. Ya. Jadi Rasulullah dulu untuk sementara waktu, stop dulu tidak berhubungan badan dengan istrinya di akhir kata. Kalau guru saya mengatakan, profesor dokter istri, ya masa sih dalam 1 tahun 360 hari nggak bisa kita 10 hari untuk my time dengan Allah. Kita kerja aja kadang minta cuti gitu 12 hari. Oke lah kalau Ustaz memang harus 10 hari, enggak harus, ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Malik ya sesuai dengan hadis tentang i'tikaf dan hadis ini 10 terakhir. Tapi menurut Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, nah ini kan luar biasa ya, Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya, tapi berbeda pendapat dalam waktu dan durasi i'tikaf. Menurut Imam Syafi'i tidak mesti 10 hari, bisa 1 jam. Mana dalilnya? Dalilnya di Sahih Bukhari bab tentang i'tikaf dari Umar bin Khattab. Umar bertanya kepada ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Apa kata Rasulullah? Aufi nadhraka walau lahdatan. Kamu harus tunaikan nazar kamu walaupun sebentar, Berarti iktikaf tidak mesti 10 hari. Ada orang yang Ustaz saya nggak bisa iktikaf, saya masih aktif kerja, nanti libur Hamin 3. Loh Anda nggak ini loh, ini kan ada pendapat Imam Syafi'i. Itulah di sini rahmatnya Pak. Perbedaan ulama itu rahmat tuh di sini maksudnya. Jadi kita bisa ambil tuh. Oke, kalau gitu saya ambil pendapat Imam Syafi'i. Bahkan setiap kali masuk masjid Anda niatkan i'tikaf, sah i'tikafnya. Makanya di masjid di Jawa itu, saya dulu baru kepikir sekarang setelah kajian-kajian ini. Di masjid di kampung saya, misalnya di Pekalongan gitu ya, dan di sebagian tempat ya, ditulis di depan itu, di samping doa masuk masjid, firli dunu waftahli abu rahmatik, sampingnya ditulis nawaitul i'tikafa madumtu fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Apa artinya? Saya berniat i'tikaf selama saya berada dalam masjid. Selama di sini masjid ya udah i'tikaf itu. Maka sah i'tikafnya. Kenapa kita mempersulit diri dari pendapat ini? Kan luar biasa pendapat kaya sehingga menjadi rahmat buat kita semuanya. Saya kira itu ya. Jadi manajemen waktu Rasulullah itu statistik puasanya begini. Trennya kalau kita gambarkan gitu ya, diagram gini, naik. Kalau kita begini. Benar gak ya? Ya syukur kalau begini masih bagus. Ada yang kalau Rasul begini. Pas 10 terakhir begini. Itu diagramnya begitu Pak. Kalau kita bikin statistiknya. Kalau kita kebanyakan, maksud saya, semangat di awal tuh, 10 juz, besoknya gak baca Quran lagi Pak. Tarawih semua setiap malam, pasti akhirnya. Jadi paling gak gini lah. Lebih bagus saya kayak Rasulullah itu, nah pasti 10. Gitu ya, itu saya kekeliruan dan bagaimana yang benarnya gitu loh. Ini errornya, terus yang ini bagaimana?
Nah, itu saya kira mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kualitas puasa ini dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik puasa kita ya Pak ya dari tahun kemarin ya. Ya memang step by step, gak mungkin langsung ya kan. Jadi ya pelan-pelan. Oh ya begitu ternyata ya Rasulullah. Oh, begitu ya ternyata Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Amin. Saya kira ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada mau nanya. Ini tentunya saya di semua dari Al-Quran tadi ya, yang diinikan Rasulullah dalam hadisnya dan diulas oleh para ulama dalam keterangan-keterangan. Enggak ada. Alhamdulillah ya. Udah. Kalau nggak ada saya tanya Pak Diki nih. Ya banyak sebenarnya, tapi karena waktu dan juga kita dalam kondisi puasa dan mungkin ada yang semalam bangunnya jam 1 gitu ya, jadi mungkin mau istirahat sedikit gitu ya, silahkan ya. Jadi yang penting semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya puasa ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu sebenarnya kalau dari hadisnya memang ya itu bermasalah, bahkan tadi ada yang semi palsu atau palsu. Cuman bagaimana caranya supaya kita ini tidak mengacu kepada yang palsu, tetapi apa yang kita lakukan itu dibenarkan oleh agama. Tidur atau istirahat boleh? Ya boleh. Tapi caranya gimana? Caranya diniatkan Pak. Jadi karena dalam hadis dikatakan, ya tentu saja hadis yang pertama di Sahih Bukhari, nama-lama lu berniat. Tapi ada juga hadis lain yang lebih bagus lagi dan lebih pas itu, bahwa kam min a'malil dunia asbahat min a'malil akhirah bi husnil niyyah. Kam min amali akhirah asbah min amali dunia bisu ini ya. Berapa banyak aktivitas keduniaan kelihatannya, tapi diniatkan karena Allah itu menjadi akhirat. Kelihatannya duniawi Pak. Apa itu? Contohnya tadi itu tidur kan kelihatannya duniawi aja kan, tidur. Tapi kalau diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Ya Allah, saya mau istirahat sebentar karena malam agak capek gitu ya, ibaratnya ngelembur dalam ibadah gitu, qiyamul lailnya terlalu mungkin biasanya jam 3, ini jam 2 atau jam 1, jadi masih lelah, saya pengen tidur sebentar ya Allah supaya dapat energi dan kekuatan kembali. Ibadah enggak? Ibadah. Supaya saya lebih kuat lagi dalam puasa ini, lebih ini lagi nanti udah baca Quran gitu. Itu jadi ibadah. Jadi tergantung pada niat kita. Kita habis ini mau jogging kan hari Minggu, tapi nggak ada kuliner ya kan, ya iyalah mau puasa. Saya mau ngajak istri saya dan anak kayak kita jogging ya biar seger, fresh gitu ya. Jadi puasa kita nggak lemes, ya kan? Supaya engkau terima puasa kami ya Allah. Ibadah nggak kayak gitu Pak? Ibadah. Jadi semuanya itu by niat. Luar biasa Islam ini. Nggak bayar ini niat. Buang air kecil bayar, niat nggak bayar. Apa sulitnya gitu kan? Mumpung Allah kasih gratis kepada kita seperti oksigen. Niatnya ya Allah saya habis ini mau ini ya Allah saya ini gitu loh. Saya mau sedekah ya Allah, saya mau takjil 1000 orang. Anda pun nanti, ternyata saya nggak bisa 1000, bisa 100. Ya nggak apa-apa, sudah niatnya sudah dapat. Karena dalam di Tabrani dikatakan niatul mu'min khairum min amali. Niatnya, motivasinya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bisa jadi kita nggak bisa beramal itu, tapi sudah niat. Dapat niatnya Pak. Mana dalilnya? Di surat An-Nisa ayat 101. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah innallaha kana ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat karena Allah dan Rasulnya, di tengah jalan enggak nyampe pada finishnya, meninggal misalnya, maka sudah dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sudah berniat baik, ya Allah saya ingin zakat mal. Ternyata naudzubillah misalnya di tengah jalan kecelakaan, atau saya mau niat mudik ya Allah ketemu orang tua, berbakti pada orang tua dan bapak dan ibu saya, bersilaturahmi pada saudara, di tengah jalan kecelakaan, gimana nilainya? Sudah dinilai niat. Oke ya, jadi saya kira itu nggak bisa habis nih kalau nggak bisa habis Pak. Sampai kalau hadis mah nggak bisa habis. Ya, saya kira itu saja. Wah akhirnya nanya juga Pak Iskandar. Ayo Pak Iskandar. Iya. Iya. Gimana Pak Is? Ini kan keluar konteksnya dari gimana? Jadi saya pernah mendengar dari seorang ustadz, tapi mungkin beda aliran mungkin ya. Iya. Gimana Pak Is? Apa bedanya dalil dengan sunnah itu?
Kan kalau sunnah itu sebetulnya sudah dalil menurut saya. Iya, iya. Tetapi ini kasusnya dia mengatakan bahwasanya tunjukkan dalil kalau ada 7 hari, 40 hari gitu ya. Dia mengatakan tunjukkan dalilnya ke saya. Kalau memang itu ada, saya akan melakukan. Oh. Saya sebutkan aja nama ustadznya, Pak Salamah, siapa namanya? Syafiq Rizal Salamah. Bukan satu lagi. Khalid. Ya. Dia mengatakan seperti itu. Tidak ada itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi menurut saya kalau yang namanya sunnah itu sebetulnya adalah dalil menurut saya, tetapi kok seperti beliau mengatakan seperti itu, saya nggak yakin kalau dia nggak tahu gitu. Iya, iya. Ini bagaimana menurut Bapak sebagai ahli? Saya tahu Pak Mustafirin ahli di dalam hadis. Nah ini bagaimana dalil itu apakah merupakan juga sebagai sunnah itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Is. Pertanyaannya ini pemahaman ya Pak ya. Sekali lagi pemahaman itu memang yang bisa berbeda ya. Itu sudah keniscayaan ada perbedaan saya kata murid dengan guru tadi, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dan Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Hambali ya. Apa beda dalil dengan sunnah? Ya di dalil itu umum, sunnah itu secara khusus. Jadi dalil adalah acuan ya, legitimasi atau sandaran, landasan hukum untuk melakukan sesuatu. Dalil dibagi dua, ada dalil nakli dengan dalil akli. Ada dalil yang sifatnya wahyu, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadisun Nabawiyah Syarif atau Sunnah As-Sahihah. Ya. Yang kedua dalil akli adalah ilmu-ilmu perangkat, softwarenya, baik dia secara rasional maupun secara kebahasaan. Ya, jadi dalil ada dua, dalil nakli, wahyu, Quran, hadis, ada dalil akli dari logika. Itu dalam nanti dia ada setiap ilmunya ada alatnya. Misalnya tafsir itu ada alatnya namanya ulumul Quran. Hadis ada alatnya namanya ilmu hadis atau mustalahul hadis. Tauhid, akidah, ahlus sunnah atau aswaja ada alatnya namanya mantik, ilmu logika. Fikih, jurisprudensi itu ada alatnya namanya usul fikih, filsafat hukum Islam. Nanti semuanya ada sarananya namanya ilmu bahasa Arab atau linguistik. Itu dalil, itu semua ini dalil. Jadi yang alat itu dalil akli, logika, dan bahasa itu masuk logika. Nah, yang intinya kayak tafsir Quran, kemudian hadis, akidah, fikih, dan akhlak atau tazkiyah itu wahyunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalil tidak sesempit yang kita bayangkan gitu. Jadi dalil itu ya tadi itu semua, baik yang nakli, yang Quran hadis maupun yang akli itu dalil semua. Jadi acuan semua. Tapi tentu saja yang khusus yang akli itu harus tunduk kepada Quran dan hadis. Gitu ya. Nah, sunnah bagian dari, berarti yang kedua dia kan, jadi dalil nakli itu Quran, hadis. Jadi sunnah atau hadis itu sumber yang kedua setelah Al-Quran. Itu baru nanti ada ijma' qiyas. Nah, ijma' qiyas itu masuk di dalam dalil yang logika atau akli tadi. Ya. Terus dari segi bentuknya ada dua. Ada yang mubashir, yang directly, dalil yang secara langsung, ada yang indirectly, ada yang tidak langsung. Maksudnya contoh, apa ada ya kajian weekend hari Minggu ini? Dalilnya apa? Pusing kita. Cari di Quran itu sampai mati Pak. Saya yakin gak akan dapat. Saya yakin tidak. Silahkan Pak. Cari yang hafid Quran. Ustaz Saidun, guru imam kita. Masya Allah. Tanya sama beliau. Ya, kalau kita nggak hafal Quran, tanya sama beliau. Ustaz Saidun, apakah ada dalil dalam Al-Quran? Antum kan hafal Quran. Coba ini kan mana bunyinya dalam Al-Quran untuk ngadain kajian weekend? Ya Pak Ketua, mohon maaf. Ada nggak? Silakan aja kalau ada. Saya tunggu ini. Ya, saya tunggu. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu aqimu kajian yaumal ahad gitu. La'allakum tuflihun.
Ada itu. Silakan kalau. Udahlah kalau nggak Al-Quran, hadis. Saya tungguin hadis. Hadis itu 60.000 kalau Ibnu Hajar. Kalau Profesor Dr. Mamdu mengatakan 600.000. Imam Bukhari mengatakan saya menghafal alfi hadis. Imam Ahmad ditanya anaknya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ditanya, bapak kamu, kata Sufyan, ya Abdullah, wahai Abdullah, putranya Imam Ahmad, saya mau nanya, ayah antum itu berapa sih hafal hadis? Hafidhu abi, ayah saya Imam Ahmad menghafal hadis alfi hadis. Jadi 1000 kali 1000 berapa itu? 1 juta. 1 juta hadis. Dari 1 juta ada nggak di situ? Adakanlah kajian hari Minggu gitu. Saya kira nggak ada. Sependek yang saya tahu gitu. Nggak tahu ya kalau ada ahli hadis gitu. Ya silakan. Nggak ada. Terus dalilnya apa? Ya itu tadi, karena dia menganggap kalau dalil itu mesti bunyi gitu loh. Kalau mesti bunyi susah Pak. Pakaianlah sorban hijau agar kalian ada di Quran, ada di hadis. Kan nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa saklek gitu. Jadi makanya double L, luas. Kalau luas ilmunya luas, perilakunya luas ininya. Jadi, kalau kita pengen luas, fleksibel, ya harus dalam ilmunya. Kalau ngaduknya kompinya nggak kurang kental ya begitu jadinya baik gitu. Kira-kira begitu. Kalau jam terbangnya, kalau kayak pilot itu kan jam terbang, how many hours do you fly? Gitu kan? Kamu udah berapa jam terbang? Oh, saya udah 10.000 sekian. Kan dia ada 10.000 sekian dan berapa gitu. Yang saya tahu, nggak tahu ya. Flightnya. Nanti itu akan membuktikan dari ini kayak ngajar. Ya kalau di perguruan tinggi ya, Civitas Akademika ada Tridharma. Ya kan? Nanti kalau mau profesor harus kumnya 850. Itu guru besar. Kalau masih 500 itu lektor kepala. Ini masih lektor 300, 200 sampai 400. Tapi 550, 700 lektor kepala, 850 sama 1050 itu jenderalnya. Itu guru besar. Gitu. Ya. Jadi dalil tidak sesempit yang kita bayangkan. Makanya ada orang yang mohon maaf ya kita sama-sama bisa berdiskusi. Saya pun belum tentu benar. Ya, kita pun belum tentu benar. Ya mudah-mudahan semuanya diinikan oleh Allah SWT. Tapi begini, ada orang yang sangat takut sekali memasukkan sesuatu ke dalam agama. Tapi dalam waktu yang bersamaan tidak takut mengeluarkan sesuatu dari agama. Saya mendapatkan ini lama puluhan tahun, Pak. Iya, dengan Profesor Dr. Syali Juma. Gurunya, termasuk gurunya yang pernah guru saya Kiai Haji Faiz itu, beliau di sini itu sama kita gurunya. Beliau mengatakan begitu. Ada orang yang takut banget memasukkan sesuatu dalam ini bukan nggak ada dalilnya ini, nggak ada dalilnya. 7 hari, 40 hari ini maulid dan sholawatan apa, nggak ada dalilnya ini dalilnya. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia tidak takut sedang mengeluarkan sesuatu dari agama. Ketika dia malah sholawatan nggak ada dalilnya, loh surat Al-Quran Al-Ahzab 56 mau dikemanain? Inna wa malaiki sallu ala nabi. Man shalla alaihi Abdullah bin Amr bin Sahih Muslim Sahih Bukhari. Mau dikemanakan? Oke, maksudnya seremonialnya Ustaz kalau iya, tapi jangan digeneralisir. Oleh susawa minal kitab ummatun, di Quran aja enggak mengeneralisir lah dalam hukum. Tidak semua ahli kitab itu jelek, ada juga di antara mereka yang begini-begini. Kenapa? Semua Nasr, semua jamaah Nasr enggak bagus gitu. Langsung komplain Pak Ketua sama saya. Enak aja Ustaz. Ada yang masih baik kok. Dan begitu. Tidak semua begitu. Artinya mungkin ada ketika dia melihat dalam fenomena sosial, kok begini Ustaz prakteknya? Iya, oke, praktikum beda dengan ini beda gitu loh, dalil beda. Ada orang menghukum dalil dari fenomena. Mohon maaf, misalnya orang mengadakan pawai awal Ramadan, pakai pawai gitu, kemudian pakai dangdutan. Paham? Kalau saya ditanya, Ustaz gimana hukumnya pawai? Loh kenapa? Enggak masalah kalau dia bagus, ini terus syiar, wa may yu'azzim syair fa innaha min taqwal qulub, surah Al-Hajj 32 dan 29. Hadis man sanna sunatan hasanatan falahu. Banyaklah hadis. Ustaz tapi ada dangdutannya. Ah itu dangdutannya itu dia. Yang haramnya di situ. Karena orang langsung cek gitu loh Pak. Wah isi ya. Enggak bisa begitu.
Ini kalau kayak menu itu kan harus ada ininya, oh menu ini kayak gini, kalau menu ini kayak gini gitu loh. Jadi cara berpikirnya jangan digeneralisir kemudian jadi ditempelin hukumnya, nggak bisa begitu. Ya Islam ini luar biasa telitinya. Jadi kita lihat dulu, kita diajarkan begitu dalam metodologi penelitian, metodologi fatwa, kita diajarkan di Azhar tuh ini ini masalah harus di mapping dulu. Ini masalahnya gimana? Dia termasuk yang khilafiyah atau ittifaqiyah? Ustaz, tarawih itu yang benernya 20 apa 8 Ustaz? Maka saya nggak bisa bener bilang bener. Itu dua-duanya bener. Yang nggak bener, yang nggak sholat isya. Pak Ketua bisa di ini paham maksud saya. Sholat isya itu sudah jelas kesepakatan Pak. Itu namanya ittifaqiyat. Muttafaq alaih. Semua mazhab 4 ahlus sunnah semua pasti sepakat bahwa sholat isya itu wajib. Tapi masalah tarawih 20 rakaat atau 8, nah itu kan debatable, namanya khilafiyah. Jadi kita harus mapping dulu ini persoalan ini domainnya ini termasuk yang ittifaq atau termasuk yang ikhtilaf. Itu dulu kita petakan dulu, baru nanti kita ini hukumnya. Gua yang parsial dihukum yang universal, yang atau yang prinsipil dihukum yang universal, ya salah jadinya. Ya jadi mohon maaf. Sekira ini panjang Pak, itu karena ilmunya khusus itu ilmu usul fikih ya. Itu ilmu yang sangat dalam dan itu butuh otorisasi dan keahlian, kepakaran. Saya sendiri sebenarnya bukan di pakar usul fikih, bukan di pakar ilmu usul fikih atau filsafat hukum Islam. Itu ada ahlinya, ada doktoralnya juga S1 S2 S3-nya. Saya di ilmu hadis dan hadis itu S1 S2 S3. Jadi kita ada bagi-bagi bagi-bagi kepakaran, tapi yang memang ada irisannya atau ada persinggungan yang sama antara ilmu hadis dengan ini ada, tapi dalam porsi tertentu. Salah satunya dalam memahami hadis tadi, salah satunya. Jadi kita nggak bisa saklek saja, ya harus luas dan luas sehingga nanti apa produk hukum yang kita keluarkan atau kita fatwakan ke masyarakat itu tidak membingungkan dan tidak meresahkan. Ya, jadi real. Ya kadang-kadang ada yang berfatwakan sesuatu tapi nggak konkret. Ya, nggak boleh foto, nggak boleh. Lah, kamu mau bikin paspor itu gimana? Saya nggak ngerti kok fatwa di sini ini gimana. Ini fatwa itu kan harus real, relevan. Apa yang ini oleh masyarakat itulah yang Ustaz saya tuh kerja di perbankan. Katanya riba Ustaz, saya harus keluar. Ntar dulu, jangan keluar dulu. Kamu ngeplay dulu yang ini ke yang halal dulu ya sambil berdoa kepada Allah. Nah kalau sudah dapat baru jangan resen dulu nih istri kamu dimakanin apa. Ada yang begitu. Saya nangis saya saat ini. Saya disuruh Ustaz suruh keluar katanya itu kamu makan yang haram gini. Iya kata. Faman itu ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Kalau dia terdesak kan gimana lagi nih saya nggak bisa kecuali ini dulu. Ya sebentar lah, sabar dulu. Allah masih menguji kita dulu. Nanti kalau sudah dapat baru gitu. Jangan ya kan belum beli sendal baru, sendal lama sudah dibuang. Terus mau nyeker. Akhirnya mohon maaf istrinya minta cerai. Saya bilang itu Ustaznya kurang ajar saya bilang. Coba mana Ustaznya? Ya nggak tahu dia mau Ustaz. Kata dia gitu. Ya Allah. Fatwa real apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kayak orang tenggelam. Makanya orang memberi fatwa Ustaz itu seperti evakuasi orang yang tenggelam. Ustaz saya gini-gini. Gitu loh. Ya kita harus mengevakuasi dia. Makanya sampai Ibn Abbas punya Rasul itu itikaf dibatalin. Guru saya, Profesor Dr. Yusri, beliau anestesi, bedah, pembuluh darah. Dokter tapi ulama. Hafal Quran, Masya Allah, luar biasa. Profesor Dr. Yusri, Jember. SPBV, dokter spesialis bedah pembuluh darah, vaskular. Beliau itikaf waktu itu bersama kita di 10 terakhir. Tiba-tiba ditelepon dari rumah sakit jam 2 malam. Dok, itu Syekh padahal, dok. Boleh gamis lagi kita itikaf. Ini perlu dilakukan tindakan kuratif ini pasien. Langsung beliau copot gamisnya. Sebelah saya izin, saya mau ke rumah sakit dulu. Terus ditanya, loh, guru, kok lagi itikaf? Loh emang kenapa Rasul aja pernah batalin itikaf ya? Dikira itikaf nggak bisa dibatalin. Rasul di Sahih Bukhari Pak, bab itikaf. Rasul pernah itikaf, begitu malam 21, Rasul lihat, loh istri-istri Rasul bikin kemah sendiri-sendiri. Wah nggak sehat nih kata Rasulullah. Jika dibikin kemah, nggak kondusif nih. Kata Rasulullah, kita batalin dulu ya itikaf ini tahun ini, kita lanjut nanti habis Syawal. Dari situ kata Imam Syafi'i, itikaf tidak mesti di bulan Ramadan. Yang kedua, itikaf bisa dibatalkan kalau kemaslahatan. Yang ketiga, itikaf
bisa sebentar, tidak mesti 10 hari. Dari situ dalil. Kalau emang nggak kondusif, nggak bagus ini, kenapa enggak? Tadi kemaslahatan pasien ini kata beliau, ini nyawa. Kalau itikaf saya masih bisa hidup, saya nggak itikaf nggak mati. Tapi kena orang kalau nggak diselamatkan atau dioperasi atau tidak, bisa mati dia. Gitu kata beliau. Mana dalilnya? Nah ini dalil Pak. Nggak ada di Quran, ada di Quran sebenarnya secara umum, tapi ada secara ini dari ulama. Apa statement ulama itu dalam kitab Asbah wan Nadhair tentang kaidah-kaidah fikih. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911. Beliau mengatakan, al khairul muta'addi afdal min al khairil qasir. Ibadah yang banyak dirasakan manfaatnya oleh banyak orang lebih baik daripada ibadah yang dirasakan diri sendiri. Iktikaf yang rasain siapa? Beliau sendiri. Sholat tahajud diri sendiri. Tapi kalau menyelamatkan nyawa orang pasien, nah, saya kira itu banyak Pak. Itu luar biasa ya keindahan agama Islam ini. Nanti kita bisa gali pelan-pelan yang mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah. Ya mudah-mudahan puasa kita lebih berkualitas, bermakna, bermutu ya dari tahun ke tahun, dan kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Sekian saja, mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, kalau mungkin ada yang mengkonsultasi tentang hadis atau tentang, silakan bisa datang atau bisa by phone ke saya pribadi atau ke pesantren Rumah Hadis atau Darul Hadis di sini. Dan kita mohon maaf sekali lagi, kami sedang yayasan Darul Hadis ya, sedang ingin memperluas ya asrama santri penghafal Quran dan penghafal hadis. Saya sedang menggerakkan gerakan hafalan hadis nasional. Tidak cukup dengan Al-Quran. Tidak cukup dengan Al-Quran. Kalau yang ingin berdonasi silahkan, nanti bisa menghubungi kami ya. Jadi ada tanah di samping yang kita ingin bangun untuk sama santri, karena sekarang udah nggak muat. Sementara banyak dari masyarakat yang pengen nitipin anaknya. Ya, saya akan desain betul, hafalin Quran, hafalin hadis. Nanti dengan dalil-dalil yang tadi dan ilmu-ilmu perangkatnya, mudah-mudahan cita-cita kita semuanya, bukan saya, kita semuanya ya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, mohon maaf. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.